sebenarnya sinias-sinias muda tuh berpotensi ya untuk bikin gebrakan baru di perfilman Indonesia layar Iya, lebar, ya gak sih benar-benar, Bang? benar-benar, benar. Dan gue herannya gue, waktu itu masih kecil tuh gue udah liat poster film aja tuh gue udah muak sendiri. Perfilman Indonesia ini krisis aktor zaman Hmm, sekarang ya, karena benar-benar. rata-rata orang yang diusung itu tuh antara influencer atau nggak youtuber, yang penting dengan jumlah followers yang banyak. Satu, dua, action. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi nih bareng gua Fadlan Aska dan Dan gue juga Marcel Veriski di yang di acara sini. Movie Talk ya guys ya. Kemarin-kemarin itu kita udah sempet bahas nih soal film-film yang kenapa film action ini nggak laku di Indonesia dan kenapa juga film horor ini laku di Indonesia. Bahkan kita sampai ke sinetron-sinetron zaman dulu gitu kan. Oke, nah sekarang kita bakal pindah topik nih. Kira-kira apa nih Bang Marcel? Apa ya? Yang pasti bakal masih berhubungan sama filmnya Indonesia ya. Iya betul, betul betul. Jadi di sini kita bakalan ngebahas soal genre film Indonesia yang makin bervariatif, tapi gak semua PH mendukung kevariatifan itu. Oke, maksudnya gimana tuh Bang Marcel? Oke, so pertama di sini yang mau gue bahas banget ini gue mau cerita dulu. Jadi minggu kemarin gue baru aja nonton film baru dari PH-nya, PH kesukaan gue, Imaginary. Oke. Judulnya Kakak. Gokil coy. Jadi kalau kita lihat track record dari Imaginary kan, kita tahu lah film Imaginary apa aja kan. Jadi film seperti film-film agak lain. Gitu-gitu kan sama dokumentarinya. Gue lupa Raisa, penyanyi siapa gitu. Raisa. Ah, Raisa. Nah, men. Itu keren banget kan. Gila-gila. Menurut lu sendiri itu gimana tuh? Bagus gak Imaginary itu, men? Kalau gue boleh tahu dari lu dulu. Oke, jujur, Imaginary ini kan salah satu PH yang baru ya, teman-teman. Gua sendiri udah nonton tiga, dua berarti dua film. Gua udah nonton Jatuh Cinta Seperti di Film-film sama Agak Lain. Nah, kalau Kakak Bos ini jujur gue belum nonton. Aduh, sorry banget ya, gue belum nonton. Tapi minggu depan insya Allah gue nonton. Nah, Imaginary itu sendiri menurut gue nih PH yang bagus sih, PH yang keren karena mereka tuh lebih mereka tuh bisa mengcombine kuantitas dan kualitas. Dimana kuantitas mereka tuh yang konsisten untuk membuat film, ditambah setiap mereka bikin film tuh pasti bagus, betul nggak? Betul, betul, betul. Apalagi juga genrenya juga konsisten bervariatif. Misalkan di film pertama mereka ngeri-ngeri sedap. Mereka itu ngangkat konsep film tentang keluarga Batak. Kemudian film keduanya itu ada jadi-jadi seperti film-film. Makin unik lagi tuh. Film kedua atau apa? Correct me if I'm wrong lah pokoknya. Tapi yang pasti jadi seperti film-film dari PH yang sama tapi konsepnya beda. Film tentang orang-orang film dan dibalut dengan konsep hitam putih. Yap. Oke banget kan. Terus Agalen itu. Yang mana menurut gue film Agalen sendiri mempelopori genre horror komedi di perfilman Indonesia buat sekarang. Karena kalau kita lihat sekarang nih ada bisa dibilang cukup banyak genre horror komedi sekarang di Indonesia menurut gue. Setelah Agalen muncul kemarin dan sukses itu. Oh iya, oke oke. Oh ya, Jadi emang ini PH yang cukup kreatif dan juga keren gitu kan Bang ya. iya benar-benar bisa mengcombine itu sih kuantitas dan kualitas itu. Tambah selain Imaginary juga sekarang Indonesia juga punya PH-PH yang menarik-menarik ya. Contohnya kayak Visinema, tentunya Visinema dong itu juga PH favorit gue. Gila, mencuri dan Saleh bos, nggak ada orang kepikiran bikin film tentang Haze dimainin sama anak-anak muda. Gila, Ais, gila. betul 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 betul. Oke, kalau lu sendiri apa bang? Menurut lu film Visinema yang bagus tuh apa? Masih Mencuri Raden Saleh sih. Gue juga masih suka Mencuri Raden Saleh. Gue udah nonton tuh film Visinema yang Mencuri Raden Saleh, terus Ali Topan, 13 Bom di Jakarta dan FIY, lu tau gak sih Visinema ini pernah bikin, gue lupa 2019 atau 2020, mereka tuh sempet bikin dokumenter soal sampah. Oh, apa judulnya men? Gue lupa, Apa judulnya tuh bang? gue lupa judulnya apa, tapi ada di Netflix ada. Pokoknya dokumenter soal sampah gitu. Jadi ya aktivis yang peduli akan sampah itu bagus banget sumpah. Gue nggak bosen nonton dokumenter itu men. Itu sutradaranya nggak Sasongko juga. Angga Sasongko tuh produser di situ. Oh, iya iya dia masalah jadi produser ya di tiap film Visinema kan emang punya dia Visinema Iya ya kan. iya betul betul.
Nah, kalau di sinema kita punya Angkasa Songko sebagai produser dan juga sebagai kepala sinema. Ada juga nih Bang, PH baru nih Bang. Yang bisa dibilang tuh walaupun mereka PH diisi sama anak-anak muda dan juga bisa dibilang baru, tapi mereka itu udah cukup berani buat berani beda dan juga berani buat bikin gebrakan baru untuk film Indonesia. Nama PH-nya itu Cinemaku Picture Bang, yang dipimpin sama Umay Sahab sama Prilly Latuconsina. Oh iya, betul 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 betul. Oke, bener bener bener. Bener. Iya, bener bener bener. Contohnya Kukira Kau Rumah yang Hmm. diadaptasi dari lagu juga. Meskipun banyak orang bilang filmnya nggak but for me, menurut gua film itu masih bisa dibilang bagus karena kemampuan acting dari Prilly dan juga konsep cerita yang saat itu unik. Hmm. Di mana tahun 2022 mereka tuh udah berani main tentang konsep mental health segala macam gitu. Dan juga mereka juga apa ya? Mereka bisa dibilang berarti beda lah di saat itu yang kayak kemarin kita bahas film romance rata-rata tentang geng motor yang jatuh cinta sama anak baik. Nah, sedangkan mereka buat tentang cewek yang punya mental health gitu sama cowok berandalan. Terus sendiri gimana Bang sama Cinemaku Picture nih? Gua jujur excited parah, gue excited parah karena Umay Sahab ini bisa dibilang bukan role playnya gue sih sebenarnya, tapi gue ngelihat dia itu bener-bener ya kayak gue lah. Bagi kalian yang nggak tahu ya, gue tuh di Teen Spirit ini bikin film, tapi selain jadi director, gue juga kadang jadi aktornya gitu. Dan mereka tuh bisa bisa ngecombine itu gitu. Wow, wow. Dan juga selain itu mereka juga ada Bang satu series baru dari mereka judulnya Sehati Semati yang diperanin sama Asyra Zamita, Megan Domani. Itu mengusung tema kayak film Jumanji tapi dibalut sama horor-horor. Jadi kan horornya nggak cuma horor klise-klise yang biasa kita lihat sekarang kan. Iya iya iya, benar-benar. Iya. Nah, kalau ngomongin soal horor yang unik, ini nih Bang yang jadi permasalahan gue Bang. Gue ngerasa meskipun tadi kita udah bilang genre-genre film Indonesia ini udah makin unik, makin bervariasi, banyak juga pelaku-pelakunya. Tapi menurut gue sendiri Bang, masih ada aja beberapa sineas-sineas yang ngerasa nih mikir, ngapain gue bikin film bagus-bagus atau unik-unik? Mendingan gue pakai tema horor klise aja, tinggal tambahin deh diangkat dari kisah nyata. Itu menurut gue parah sih, fatal banget sih Bang. Memanfaatkan tragedi kisah nyata buat jadi project film lo itu, wah, it's such a damn man. Dem dem. Nggak baik lah Menurut ya. lo sendiri gimana? Ya, kalau menurut gue sih mereka yang kayak gitu tuh lebih mentingin cuan ya. Mereka yang kayak gitu lebih mentingin uang dibanding kualitas. Oke, of course nggak masalah lah kalau misalkan kita pilih kuantitas atau kualitas. It's okay. Sebenarnya nggak it's okay juga sih. Cuman separah-parahnya kuantitas dan kualitas, lebih parah lagi orang yang mikirin cuan. Orang yang mikirin cuan, men. Kayak apa-apa dibikin cuan, men. Dunia film nih sekarang ya mungkin ada PH-PH bagus ya, ada Imaginary, ada Visinema. Tapi banyak 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 banget PH-PH sekarang yang kayak gitu, sineas-sineas yang ngapain sih kita bikin film ribet-ribet, bikin film bagus-bagus kalau ujung-ujungnya nggak laku. Ya, yang penting kita bikin film yang bakal viral, kisah nyata dan laku. Dem. Iya, iya, setuju banget sih. Apalagi ini aman gak sih kalau gue sebutin judul filmnya? Eh, Aman ya, soalnya ya gini aja deh. Jadi kemarin itu ada film horor nih, horor baru, diangkat dari kisah nyata bang. Oke, nggak usah sebut judul lah. Kita nggak usah sebut judul. Kita sebut ini ya, ciri-ciri aja. Ya TT aja ya, TT aja. Mereka memanfaatkan promosinya itu mereka mengangkat dari kisah nyata yang diambil dari cerita. Misalkan ada cerita horor lalu mereka adaptasi gitu. Udah tuh. Sampai situ tuh gue waktu itu cuman elah gini lagi. Itu gue masih oke lah, masih give a shit sama project film itu. Oke. Sampai akhirnya gue melihat tim marketing mereka mempromosikan suatu tragedi yang terjadi di suatu tempat itu sebagai materi promosi film mereka. Damn anjir, Deh, nggak boleh itu. gila. Mereka pakai tragedi dan juga bencana seseorang untuk keuntungan mereka sendiri bang, gila. Bahkan salah satu sutradara terkenal di Indonesia aja tuh sampai angkat bicara sama film ini. Iya, sampai kesel juga kan ya. Iya, lu tahu kan bang? Tahu gak nih bang lu bang? Tahu Kira-kira nih lah, bang? Tahu. tahu, tahu dong, tahu dong. Itu ya. Itu PH sebenarnya ya bang ya. Ini udah bukan rahasia umum lagi sih.
itu PH tuh sebenarnya udah sempat ngacak-ngacak perfilman Indonesia gak sih bang 20 tahunan yang lalu bang. Ya setuju gue, setuju. Kita nggak sebut nama Iya di kan sini, kita nggak sebut nama. Kira-kira oh, aja lah. iya. Kita nggak fitnah kok. Iya, tapi bang lu sih lu kan sebagai sineas Indonesia dan juga kalau dari obrolan kita kemarin lu ini salah satu orang yang mantengin perfilman Indonesia bahkan sinetronnya juga yang which is udah 10 tahun yang lalu lah udah ngikutin. Hmm. Nah, 10 tahun yang lalu itu kan perfilman Indonesia ini nggak sevariatif sekarang kan. Itu tuh genrenya masih horor-horor yang bisa dibilang horor klise atau bahkan horor-horor yang masih memanfaatkan unsur mesum di dalam filmnya. Lu tuh saat itu tuh udah ngikutin perfilman horor saat itu masih ada perfilman Indonesia saat itu? Ah, jujur enggak sih, jujur enggak. Gue nggak ngikutin karena dulu gue masih kecil ya. Dulu gue masih kecil dan emang nggak, bukan nggak tertarik sih, emang belum tahu aja dunia kayak gitu. Tapi pas 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 umur sekarang aja lihat-lihat film yang dulu ternyata emang kacau juga sih. Iya cuy, jadi kalau gua sendiri ya, gua tuh waktu masih kecil umur 5 tahun sampai 8 tahunan, tetangga sekitar gua tuh demen banget nontonin film-film horor yang memakai unsur mesum di dalamnya. Dan gua herannya gua, waktu itu masih kecil tuh gua udah lihat poster film aja tuh gua udah muak sendiri. Tapi temen tetangga gua tuh semua pada hype bang, Hmm. pada ngajakin gua, ayo udah nonton dong filmnya si ini, ih, serem tahu, serem. Ya bahkan kalau gue tonton trailernya sekarang aja nih, ini orangnya takut kalau nonton film horor. Tapi gue tonton trailernya ini sekarang nih, aduh anjrit. Gue bukannya takut gara-gara setannya, gue takut nonton itu terus ketahuan nyokap gue. Iya, 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 iya. Karena emang banyak banyak banget ya adegan kayak gitu tuh, banyak banget. Iya, jadi ya pasti lu pasti pernah ngerasain lah bang, kalau brandingnya horor Indonesia tuh dulu itu identiknya sama hal-hal yang berbau kayak gituan kan. Benar, berbau nggak layak lah, Eh, sebenarnya nggak layak. Horor tuh nggak harus kayak gitu gitu. Padahal kan kalau kita berkaca sama tahun 80-an tuh ada Susana, ratunya horor Indonesia yang keren lah gitu. Iya, benar 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 benar. Dan tapi untungnya masa buruk itu masa jahiliyah itu digebrak langsung sama sutradara favorit gua. Sama Joko Anwar di film Pengabdi Setan tuh dihancurin ke semua tuh, bantai semua langsung. Nah, menurut lu Bang, Joko Anwar ini layak gak disebut sebagai salah satu penggebrak pertama perfilman Indonesia setelah era-era horor-horor yang aneh-aneh kayak gitu? Layak, layak, layak. Karena ya film horor berkualitas itu buat sekarang ya, ya yang gue lihat sih film-film Joko Anwar pada saat itu, pada saat di saat horor tuh isinya hal-hal kayak gitu, dan sempet sempet nggak laku juga, sempet turun juga kan, horor sempet turun juga, sempet turun juga, sempet action yang masuk tuh, sempet action yang masuk, dan tiba-tiba ada Joko Anwar membuat Pengabdi Setan. Damn good. Kayak damn kan. Apalagi dia tuh meskipun bisa dibilang sekarang nih, sorry itu saya Bang Joko Anwar, tapi zaman sekarang cerita film kayak Pengabdi Setan tuh udah banyak banget sekarang yang niruin kan. Hmm. Tapi Bang Joko Anwar tuh dia tuh nggak stop di Pengabdi Setan satu. Dia ini kerennya tuh nge-expand film Pengabdi Setan sampai yang gue denger ini bakal ngelibatin satu negara atau lebih bang gila bang kejadian. Jadi Pengabdi Setan tuh di-expand sebesar itu sama Joko Anwar tuh. Gila, keren Iya kan? keren Dan keren keren. iya, dan bahkan setelah film dia kan Pengabdi Setan tuh dia rilis. Habis itu dia terkenal jadi sutradara film horor. Yang ternyata di setiap film horor dia atau bahkan film-film dia yang lain itu tuh ternyata ada benang merahnya nyatuin film-film dia itu tuh gokil banget sih cuy. Iya, betul betul. Iya, Bener, ya, ibaratnya satu universe kan. iya. Jadi menurut gua dia kan berarti udah nyiapin hal itu dari lama. Contohnya kayak yang seingat gua tuh ada Easter egg-nya pintu terlarang di film Pengabdi Setan. Jadi itu siapa yang kepikiran coba bikin sebuah universe ya di Indonesia ya terutama ya. Siapa yang kepikiran buat ngaitin film lu sama film lu juga dengan dua konsep film yang berbeda tapi digabungin di satu-satuin dihubung-hubungin itu tuh gokil dia doang sih bang yang punya ide kayak gitu tuh. Iya bener bener. Setuju setuju. Pendobrak, bener-bener pendobrak, itu layak disebut pendobrak karena belum ada yang bikin kayak gitu. Iya. Dan yang lebih Orisinil. ngedobrak ya kan bang tahun 2019 Hollywood itu punya Avengers Endgame atau sama Marvel lah. Tahu tahu. Joko Anwar bang dengan Bumi Langit ya pak. Oh, Keluarin Gundala Gundala, langsung. bener 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 bener. Setuju setuju, bener bener. Mendobrak mendobrak, bener bener mendobrak men.
Iya, oke. Lu suka gak mau film Gundala bang? Suka banget, suka banget. Gue tuh bukan ngikutin, gue pengen ngelihat kelanjutannya, men. Gue udah nonton Sri Asih, gue udah nonton Virgo, dan seru. Series Tira gue belum nonton lagi. Cuman ya, gue tuh, Kira. iya gue belum. Karena dulu tuh bener-bener hype, men. Dulu tuh bener-bener kayak di announce tuh siapa jadi siapa, siapa jadi siapa, ya kan? Itu pas gua inget banget pertama kali diumumin tuh sama aktornya. Oh, gokil tuh aktor-aktor emas semua itu. Nicholas Saputra, Dian Sastro, Chico Jericho. Vanessa. Iya, Chico Jericho sebagai Godam yang udah muncul di post credit seri Asih itu gokil Wah, sih. sepak pak pak pak. Walaupun baru muncul nol berapa detik, tapi udah berasa banget. Tapi Iya. iya ya bang ya, jarang kedengeran ya mungkin abangnya sekarang ya Bumi Langit ya. Mungkin gue udah lama banget sih terakhir denger dia di Tira bulan Februari lalu. Iya gak sih bang? Udah nggak kedengeran lagi tuh Bumi Langit. Iya, udah gak kedan lagi. Duh, gue jujur gue takut sih nggak lanjut. Gue takut nggak lanjut sih. Gue takut karena menurut gue Bumi Langit ini kan emang mereka film para superhero ini nantinya bakal berujung di satu film puncak Patriot judulnya Patriot. kan. Iya, gue tuh pengen banget lihat mereka semua ngumpul, lihat para aktor-aktor emas ngumpul kan sebelumnya di Mencuri dan Saleh kita lihat para aktor mahal berkumpul. Nah, ntar kita bisa lihat lagi tuh di film Patriot para aktor emas berkumpul-kumpul semua tuh di situ tuh gokil. Dan jadi superhero. Iya, gila. Kan setahu gue nih, lu nih sama kayak gue bukan bang, fans superhero juga kan kita kan? Iya, benar. Gokil. Tapi kalau ngomongin film superhero tuh sebenarnya bukan cuma Joko Anwar bang. Ada juga Mas Hanung Bramantyo Hmm, pernah bereksperimen sama Gatot Kaca, Gatot ya, sama Kaca. Satria Dewa Universe namanya. Yes. Itu lu nonton filmnya belum bang? Nonton nonton. Rizky Nazar. Itu gimana tuh menurut film itu? Dari segi premis dan segi apa ya namanya itu, segi eh konsep itu menurut gua sih mereka tuh jujur menarik, bukan menarik sih, lebih ke oke, simple. Mereka tuh simpel, bener-bener kayak introduce konflik, klimaks, oke, just that. Cuman kurangnya kurang, karena sesimpel itu jadi gue juga hmm, kayak, ya gimana ya, kayak Jadi kayak ya masa kecil kita lagi. saking simpelnya sih. Iya kan? Sedangkan saingannya aja besar banget. Yang Yes. itu udah ngena film. Walaupun Satria Dewa juga bukan nonton film kan. Iya. Tapi ya gitu. Kalau Bumi Langit itu masih aktif sampai 2024, Satria Dewa tuh sayang banget. Gue udah nggak denger kabarnya sama sekali sih dari 2022. Tapi Padahal plusnya nih, plusnya Hanung Bramantyo, Mas Hanung, plusnya Mas Hanung ini memperlihatkan artefak atau bukan budaya, apa ya, sejarah di Indonesia gitu. Itu sih plusnya, benar-benar diliatin gitu sejarah. Gue lupa, sorry ya, koreksi ya kalau salah. Cuman sejarah Jogja apa? atau ya gitu dah. Jadi Ya, ya, ya. ada sejarah gitu. Gue suka sih, gue suka plusnya itu di situ. Dan iya itu konsepnya tuh kayak Percy Jackson gitu kan. Jadi kayak Nah, mitologi masa lalu dicampurin sama mitologi modern. Tapi menurut gue tuh kalau mereka tuh kurangnya di mereka terlalu terburu-buru bang. yep, Sayang betul. banget mereka terburu-buru. Di satu film tuh di Gatot Kaca kita tuh udah dijelasin semuanya banget. Udah ada Arjuna, udah ada Iya, udah ada timnya apa? ya, udah ada timnya ya. Bukan tuh sama tim itu apa? Pandawa ya? Gue Iya lupa, pokoknya gue lupa. ya sekarang gue juga lupa tuh kan. Saking gitu ya tuh, saking simpelnya. Iya. Di Pandawa udah segala macam tuh. Jadi menurut gue mereka terlalu terburu-buru sih. Padahal saat itu tuh gue ngerasa actingnya Rizky Nazar di situ tuh cukup oke lah dia. Gimana? Nah ya kan cukup oke kan menurut lu juga Rizky Nih, Nazar? bener-bener oke sih. Jarang-jarang Rizky Nazar dapat acting superhero gini kan. Ah, iya. Tapi selain si Rizky Nazar pernah main superhero, lu tahu gak bang? Rizky Nazar tuh pernah jadi mafia loh bang. Di seriesnya sequel Serial Terakhir. Yang digarap oleh Tommy Dewo. Ayo. Ya, tahu tuh. Uh, Tahu Gokil, tuh. gokil. Iya nih sama Keren, keren. bang Keren. Tommy Dewo. Keren sih. Melanjutkan cerita lama Tahu. ya. Iya, gue tahu lu ini big fan of Serigala Terakhir movie, tapi Oh, yes, gue betul. kalau gue ini tuh masih kecil nonton Serigala Terakhir di SCTV dan emang bisa dibilang itu film salah satu film beda juga 2009 mungkin banyak yang horor-horor aneh Iya, atau enggak mungkin bener. bisa. Tapi Mbak Upi atau yang sebenarnya kan kalau Upi itu setahu gue cerita Bang Upi mereka dia ngebawa
cerita soal mafia, Godfather gitu dengan kearifan lokalnya. Iya, dan Gokil berhasil, sih dan berhasil, tabrakannya. dan berhasil. Ya, iya dan betul. Dan 11 tahun kemudian akhirnya ada sequelnya juga yang tonton ya bisa dibilang bagus lah, bagus Bagus, bagus. bagus lah itu gue itu kecil banget sih, bersyukur lah gue bisa lihat itu. Lah lu sendiri gimana bang soal serial terakhir tuh? Itu film favorit gua dulu. Jarot kan, Bang Jarot gitu kan dulu kan. Siapa sih yang nggak mau Oh jadi Bang Jarot dulu? iya, sorry, bang, bentar bang, jadi aktornya aja Bang Vino Gibastian aja sampai katanya kan pernah lagi syuting di mana dipanggilnya, oh ini Bang Bang Jarot Jarot, ngegas. ya kan. Ih, Amankan, langsung amankan. iya itu gimana, lanjut lanjut lanjut. Iya, iya. Dulu siapa yang nggak mau jadi Bang Jarot ya kan ya? Dan sekarang muncullah sosok Alex Bizer. Enggak, Alex doang. Alex doang. Alex, jagoan agak hitam ya kan. Iya, Emang udah muncul dari dulu tuh karakter tuh. iya, benar. Diperanin oleh Mas Abimana Arya Satya, legend. legend, Bukan legend legend. sih, master aktor dia. Masterpiece. Keren, keren. Iya, Abimana, iya. Mas Abimana nih, aduh, The Big Four, wah, mantap. Wow, gokil. The Big Four, garap punya Timo Cahjanto tuh ya kan. Tapi The Big Four itu kan rilisnya 2022 kan bang. Yes, Sama tuh kayak Mencuri dan Saleh. Jadi bisa dibilang emang gua sendiri tuh nganggap 2020 tuh golden eranya dari perfilman Indonesia sih bang. betul. Setuju gua. Nah, di tahun itu tuh kita ada film Mencuri dan Saleh, Penyalin Cahaya dari debutnya Waragas Benu Teja, Sri Asih, banyak lah. Nah, sendiri 2022 tuh menurut lu gimana? 2022 terhadap lu tuh gimana filmnya? Menurut gua malah 2022 tuh bangkitnya seri-series Indonesia. Sebenarnya bangkitnya video sih, bangkitnya video. Ada ini kan, My Nut Girl, Pertama, My Nut Girl. iya, Ada My Manat Nut Girl. Girl, terus ada Pertaruhan, The Series. Ada Serigala Terakhir, ada Brutal gitu kan. Brutal tuh 2022, 2021. Kupu udah bang. Sama kayak serial Oh, terakhir. Serigala Terakhir ya, Serigala Terakhir ya. Ya, sama serial terakhir seri satu dia. Iya iya. Pertaruhan, pertaruhan Jeffrey Nicole. Si Yoi. aktor tapi bang, si Jeffrey Nicole nih nanti dia bakalan ini sih bang, gebrakan baru juga. Kan biasa kita lihat dia di Ali Topan ribut jagoan, pertaruhan ribut jagoan, Jakarta Sudah Berdua jagoan. Gue lupa judul filmnya apa, tapi ntar dia jadi aktor orang-orang culun gitu bang. Oh ini ya, True Stalker, True Stalker, Iya 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 iya. Eh, Apa juga lu? sama ini, Gokil gokil. sama Brando Mani lagi, Brandon Salim. Iya iya iya, Brandon Salim, iya iya. Gokil sih. Emang menurut gue Jeffrey Nicole nih harus coba lah dia peran-peran baru, jangan sampai kalah sama saingannya tuh ya. Banyak Iya. sekarang aktor muda kan pada jago-jago actingnya tuh kan. Yes, saya Abraham, Ya Angga Yunanda sih kalau gua sih ya. Angga Yunanda sih, itu benar-benar Angga Yunanda. yang bisa nyaingin Jeffrey Nicole cuma Angga Yunanda sih. Mereka berdua sih emang satu cowok softball, satu cowok bad boy itu. Ikonik lah sekarang lah satu Indonesia sekarang. Kalau di yang dulu menurut tuh siapa bang? Ikoniknya perfilman Indonesia dulu. Vino G Bastian sama anjing gue lupa lagi yang main di ini, yang main di Cinta Rock and Roll gitu. Sama Vino G juga. Siapa namanya tuh? Herjunot Ali. Bener, Junit Ali. Yep. Betul betul. Lu nonton juga bang? Realita Cinta Nonton Rock and Roll juga. nonton bang? Nonton juga, gue nonton sama teman gua, men. Teman baik gua. Emang gokil sih Realita Cinta Rock and Roll ya. Itu filmnya anak skena kan, kalau sekarang ada Ali Topan. Dulu tuh itu ya bang kayaknya ya bang ya. Realita Cinta Rock and Roll kan. Lagunya Betul. lagu-lagu anak rock banget lah. Itu nakal sih daripada Ali Topan. Atau bahkan sampai sekarang nggak ada film yang nyaingin kenakalannya tuh. Ipang. Iya, bener. Kan. Tapi kalau menurut gue sendiri bang, ikoniknya zaman dulu, oke pertama betul gue setuju Vino Bastian dengan ke bad boy-nya itu rata-rata kalau kita nonton film Indonesia tahun 2000-an yang muncul Vino lagi sama kayak Raja lagi kalau zaman sekarang. Iya, Reza Tapi Radian lagi. selain menurut gue it's Nicholas Saputra sih, gokil doi. Bener. Lu bakal favorit lu itu. Bener, iya. Padahal Gokil. aktor Gokil favorit bang. gue itu, guys. Iya, gokil dia di ADC tuh. Debutnya dia di ADC bukan sih debut. Iya, debutnya dia ada, Ci. Dia debut aja langsung di pemeran utama anjir.
jago. Tapi kan kalau Nicholas Saputra tuh banyaknya disainginnya sama zaman sekarang sama Iqbal. Menurut lu gimana tuh disaingin sama Iqbal Nicholas Saputra? Setara gak mereka bang? Ih, enggak dong. Nicola Saput Aduh sorry enggak. Iqbal, sorry Maksud Bang gue tuh Nicholas Saputra gini, bukan maksud gini Saputra. bal. Maksud gue tuh gini bal. Iqbal keren. Oke. Cuman kelasnya Nicola Saputra tuh Reza Rardian, bukan Iqbal. Iya kan? Tapi kalau secara Nicholas Saputra muda bang, kan Nicholas Saputra muda kan dia mainin Rangga tuh. Rangga kan notabene-nya cowok yang puitis. Nah, Iqbal nih pernah meranin karakter Dilan. Dilan juga cowok puitis. Bedanya, Rangga adalah cowok pendiam dan cowok nakal. Oke, kita jangan ngomongin Nicholas Saputra sama Iqbal deh. Kita ngomongnya Rangga sama Dilannya. Oke. Menurut lu gimana tuh? Mereka berdua tuh apple to apple gak buat dibandingin? Enggak. Rangga sama Dilan nih. Big enggak. Big Enggak no. juga ya. Big no sih. Big no ya. Tapi lu sendiri nih, jangan mandang apa terlepas dari Nicholas Saputra, lu lebih pilih mana? Dilan atau itu Rangga? Rangga dong. Iqbal nih terlalu sorry itu saya but terlalu cringe ya. Emang sih, emang setuju setuju. Kalau Rangga tuh dia zaman zaman milenial kayak gitu, dia tuh udah berhasil apa ya? Maksud gua, emang daripada bikin cowok-cowok nakal, lebih menarik bikin cowok pendiam. Karena kita pasti lebih penasaran nih, ini PDKT gimana kalau cowok pendiam? Yep, Ternyata betul. PDKT begitu kan, kata-kata ceweknya dulu baru dideketin. Emang oke sih, Bang Niko Saputra tuh dia meranin ADC berhasil, terus juga zaman sekarang dia lebih banyaknya meranin apa ya bang menurut lu bang? Niko Saputra sekarang, seringnya main film apa deh? Action kah atau romantis? Drama sih kayak Secret Ingredient. Lu nonton nggak Secret Ingredient, man? Wah nggak, belum nonton gue tuh. Itu apa tuh? Lu nggak tahu tuh? Nggak tahu gue. Jadi Secret Ingredient ini series, gue lupa di WTV atau di Viu ya. Cuman ini tuh series dari tiga negara, men. Ada Korea, Thailand, kalau nggak salah Thailand atau Filipina gitu, gue lupa. Sama Indonesia. Indonesia ini Nicholas Saputra. Oh, I see, I Tentang see. chef gitu, men. Oh iya, iya. Nah, Niko Saputra kalau ngomongin drama, pasti kalau di otak gue terbenaknya langsung sayap-sayap patah, anjir. Anjing. Itu Bener bener nonton, bener. sayap patah. Nonton, men. Aduh, dulu gue lah. Wah, gila. Eh, Lu inget gak, men? Dulu gue sempat bilang tuh, Nicholas Saputra sama siapa sih nama ceweknya? Ariel Tatum. Sama Ariel Tatum tuh mirip gue sama mantan gue, anjing. Anjir. Tapi sayap-sayap patah juga menarik juga bang, karena Rangga nih diperanin sama Nicholas Saputra. Di film itu juga ada Revaldo, Om Revaldo, Sorry. Ya, gokil. Revaldo juga Rangga kan? Rangga series. Sinetron dia. Gokil ya mereka berdua ketemu dan saling wah gokil sih emang siapa-siapa tuh aktor-aktornya aktor-aktor emas semua tuh filmnya aja Iwake anjir rapper jadul tuh yang Alex tuh rapper ikonik sebelum yang Alex tuh mereka tuh yang Iwake. Iwake itu Iwake, bener-bener. iya Sebelum ada yang Lex tuh ada Iwake, guys. iya dan Iwake sekarang tuh banyaknya dia main film action tapi jadi villain dia Villain. pernah sih main villain kan lo tau film ini gak bang kupu-kupu kertas Itu Iwake juga. iya Iwake juga villainnya Iwake Sama Arab bawahannya ya. Sama Mas YB. iya iya YB gokil sih. Kupu-kupu Kertas tuh film zaman sekarang yang emang menurut gua genrenya unik juga bang. Karena biasanya romance-romance tuh timelinenya di antara apa ya? Zaman sekarang lah pastinya kan cowok kantoran kalau nggak cowok sekolahan. Mereka tuh pakai tema PKI bos, Ngingetin gue event sama ini. PKI. Ngingetin gue Apa? sama Habibie Ainun. Film Habibie Ainun. Kok bebedain bang? Kenapa tuh? Ngambil ngambil kisah ini lama sih, lebih ngambil kisah lama Oh, kan, ya kan? sejarah kan. Sejarah sorry, iya sejarah. Tapi untuk lagi tuh sih itu lebih mirip sama Romeo Juliet coy. Kalau kupu-kupu kertas tuh. Jadi emang Hmm, ceweknya ini keturunan PKI. Kalau cowoknya ini diperan sama Ciko Kurniawan, Ansor dia. hmm. Dua itu tuh jadinya pacaran tapi kehalang sama latar belakang mereka masing-masing kan tuh gokil sih. Kalau si Arab kan, si Romance Arab tuh gimana sih karakter busok-busok tuh? Busok ini bawahannya jadi Aman-Aman Manopo si cewek keturunan PKI ini bapaknya ketua PKI diperan sama Iwake. Hmm. Iwake ini
anak buah namanya Busok, ketebaran sama Arab. Si Busok ini suka sama si Amanda Manopo. Gokil, Arab ngejilat Amanda Manopo, men. Oh iya, Wah iya, gokil. Bang gue Arab harus tuh nonton, aktingnya gue tuh harus nonton, gue harus nonton. No, muncul lagi kan di ih, bioskop ya? muncul akhir Oke, September nanti. gas, 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 gas. Sebenarnya kalau ini gue yakin Bang Aska tau film ini. Lu tau film Modus kan, Bang? Modus, modal dusta, yes, I know. Tahu kan? Skinny itu Arab. zaman-zaman itu masih. Iya, nah kalau kita lihat dari Modus ke Kupu-Kupu Kertas, aktingnya Bang Arab tuh udah ningkat parah, 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 Cok. Banyak yang muji juga, men. Iya, banyak yang muji bahkan di rap baru aja dia sampai bawa-bawa film-film gitu kan. Iya, yeah. Ngapain dia main Iya, masih di sini gitu kan? iya, gokil main film jadi juri katanya. Iya, Tapi emang emang Busuk tuh juri, men. bukan sih, tapi nggak tahu sih gue ini juga coba Bang Arab kalau nanti notice ada video ini terjawab. Tapi zaman sekarang juga kalau gue mendengar ya kan gue nih anak teater ya, gue mendengar banyak keluh kesah dari beberapa teman teater gue. Itu tuh kayak ngomong sebenarnya perfilman Indonesia ini krisis aktor zaman Hmm, sekarang ya. Karena bener-bener. rata-rata orang yang diusung itu tuh antara influencer atau nggak YouTuber, yang penting dengan jumlah followers yang banyak. Hmm. Nah, menurut lu juga Bang sama statement itu, Bang? Jujur, soal krisis aktor gue setuju. Karena aktor yang main itu-itu aja. Ya, itu-itu aja aktor yang main tuh. Kayak nggak punya aktor lain aja gitu. Maksud gue tuh lebih, cobalah pandang orang-orang yang berbakat dan bisa jadi aktor gitu. Gitu Iya, sih. iya, setuju. Jadi kan kita kan nggak mungkin ya, Bang ya, penerus Reza Rahadian, penerus Vino, Mm-mm, penerus mm-mm. Nikola Saputra, sama orang yang nggak punya ilmu acting, jadi cuma seapa adanya doang gitu kan. Dan juga kita nggak mungkin manfaatin segelintir orang doang, kayak nggak mungkin Jeffrey Nicole doang, nggak itu doang. Kita kan butuh lebih, Pak. Ya. Bener-bener. Tapi kita ngomong gini tuh bukan berarti Arab jelek di kupu-kupu kertas. Gila, gue suka banget sama Busok. Gue udah nonton tuh yang kemarin pas Februari rilis, gue nonton. Gokil, gokil. Keren Tapi ya. emang ada beberapa. Ya, contoh kayak ini gue sebut nama, tapi ada film romance pemeran utamanya influencer cewek. Tahu gue. Nah, langsung tahu kan lu, langsung tahu. Orang lu dulu tuh Bang Aska tuh hype bang, hype guys sama sama film itu. Dia nanya-nanya ke gue, filmnya nonton di mana sih? Tuh, gokil sih. Emang aktornya, aktrisnya tuh, ya nggak kebayang sih, Cok. Kalau dia next, ya sebenarnya nggak apa-apa main film lagi. Tapi kalau masih dengan performa yang sama, nggak kebayang gue film Indonesia. Padahal sekarang cuma sekedar jokes bagi sinias-sinias sekarang anjir. Hmm, men. Emang darurat ya, menurut gue dari mulai genre aktor, Harus ada gebrakan lagi sih kata gue sih. kan dari aktor ya menurut gue para sineasnya harus berani nunjukin aktor yang mukanya muka-muka baru dan asing di mata penonton. Contohnya kayak dulu apa ada Pedangan Cinta kan apa ya kan Nicholas Saputra waktu itu debutan dia kan Jadi pemeran utama lagi. hasil itu kayak menurut gua harus ada yang kayak gitu lagi. Jadi jangan cuma sekedar aktor itu lagi atau Iya. enggak kayak aja nih influencer siapa followersnya banyak kita tarik kayak gitu jangan sih menurut gua. Itu merupakan ya cara yang jahat banget sih. Nah, terlepas dari aktor sama genre, perfilman Indonesia juga sekarang menurut gue di kondisi di mana yang bisa dibilang lagi ya bisa dibilang lagi buruk juga sih bang. Selain dua itu, terlepas dari dua itu, karena wah heran ya bang. Sekarang ini banyak orang komen nih, misalkan ada materi promosi dari suatu film, maka banyak yang komen, mendingan nunggu di streaming aja langsung, Hmm. nunggu Netflix dulu, nih keluar Netflix. Itu sayang banget sih karena menurut gua sendiri pengalaman lu nonton di Netflix dan di bioskop atau Beda, di beda. streaming atau di bioskop itu beda banget sih. Gokil, lu udah nonton Siksa Kubur loh bang. Udah dong. Nah kan, lu kalau lihat adegan terakhirnya tuh penyiksaannya tuh di bioskop, wah gila, Bener-bener. Wah, bang banget. tutup mata men gue. Wah, lihat Bang Joko Anwar tuh gokil. Nah tapi kalau nanti pasti gua rewatch, pasti filmnya beda juga kan, Iya, bener-bener. film di beda. Nah menurut lu sendiri gimana tuh bang sama statement yang bilang mendingan nunggu di streaming aja daripada nonton di bioskop. Ya, kalau menurut gue sih cobalah mindset kayak gitu tuh coba dihilangin. Selain untuk menghargai para filmmakersnya sih lebih ke apa? Experience juga beda, beda sih experience bener-bener layar bioskop, audio Dolby gitu kan.
bener-bener beda sama streaming yang cuman pakai laptop kalian gitu. Bukan berarti speaker laptop kalian jelek, cuman ya experience aja beda. Iya kan, jadi sayang banget. Apalagi nanti terus gimana kalau apa? Gimana caranya studio-studio yang mau menggebrak perfilman dengan genre baru mereka, gimana mereka mau kalau penontonnya aja dikit gitu kan? Kalau penontonnya masih pakai mindset kayak gitu. Karena banyak banget bang. Kemarin tuh baru komen di IG Netflix, wah ternyata film Cerita Salah keren banget ya, nyesel nggak nonton di bioskop. Gimana sih kok? Iya kan? Terus dia komen, nggak sabar nunggu sequelnya. Gimana sequelnya mau cepet, orang lu aja nonton di Netflix anjir. Iya anjing. Iya kan? Menurut gua rugi. Jadi coba lah kalian kalau tertarik nonton tuh nonton aja. Spend duit 35.000. Lu Dua pada lima beli juga Netflix ada, juga dua kan? lima juga ada kok, 25 juga ada. Masih ada lah 25. Mereka beli Netflix kan harganya 35, 30-an gitu kan? Mm-mm. Gokil sih. Emang menurut gua harus ditumbangin tuh gitu-gitu. Tapi bukan berarti streaming buruk ya. Justru bagus, kita bisa lihat detail-detail juga. Mm-mm, Tapi betul. sayangnya banyak yang menyalahartikan adanya streaming. Menyalahartikan, ya betul. Iya, iya, iya. Tapi ngomong-ngomong soal streaming nanti eh film gua sama Bang Aska yang berjudul Ratian Legacy itu bakal rilis streaming. Nah, itu tuh. Kalau kalian mau ngulik-ngulik film yang lebih dalam tuh, gas tuh nanti kita rilis streaming ya, Bang ya. Yep, betul. Di platform YouTube. Kayak Teen Spirit Bang atau di mana tuh, Bang? Di Teen Spirit dong. Yoi, yoi, yoi. Nah, nanti bisa tuh kita diskusi-diskusi. Gokil, gokil, Ratian Legacy. Oke, Bang. Tadi kan kita udah ngomongin soal film pendek kita tuh, judulnya Ratian Legacy. Oke, Legacy. Ya akan tayang tanggal Ini berapa? tanggal berapa tuh, Bang? Gua tuh kan masih belum nentuin kan? Udah. Ayo, Tanggal berapa? berapa? Tanggal 29 September 2024. Wow. Nice, nice. Tuh, di announce guys di live ini. Jadi kalau kalian ya penonton Spirit Spirit ya nonton video ini siap-siap tanggal 29 September guys. Tapi film pendek ya. Jadi lu ini sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya di dunia film pendek ya Bang ya. Alhamdulillah juga. Ya, karena gue juga siswa film kan. Iya, ya, lu ini anak film ya. Nah, tapi gue tuh denger berapa kali dari kritikus film dan temen-temen gue atau dengar dari obrolan orang-orang kalau sebenarnya ternyata anak-anak SMA ini ide filmnya unik-unik, Bang. Mereka terhalang budget dan juga koneksi. Lu setuju gak sih Bang sama hal itu? Betul, setuju. Nggak usah jauh-jauh. Contohnya gue aja men. Kalau kalian nggak tahu ya, gue juga punya lah 3 film bagus tuh, 3 film karya sekolah gue juga. Dan ya kita tuh budget kita sendiri, alat kita sendiri, dan distribusi pun ke festival-festival doang gitu. Jadi ya itu yang bikin sineas-sineas muda tuh jarang dilirik sebenarnya. Oh ya, I see. Jadi sebenarnya kalau gua nangkap yang di Bang, sebenarnya film pendek nih banyak yang berkonsep unik-unik ya dibandingkan sama film panjang sekarang. Lu setuju gak? Setuju, Film layar lebar. setuju. Lu, Setuju ya? lu, lu nih. Ada film pendek yang ngisahin tentang kakak, yang kakaknya ini peduli banget sama adiknya, tapi ternyata dua kakaknya ini, dia kan jadi 4 bersaudara nih. Nah, si kakak yang ketiga ini peduli banget nih sama anak yang keempat, tapi dua saudaranya tuh kayak apa sih gitu kan, kayak nggak peduli nih sama anak yang keempat, dan plot twistnya anak yang keempat itu udah meninggal. Anjing. Betul men. Ya apa tuh, Bang? Judulnya Dalam Anganku, directed by Fadlan Aska men. Dek, kamu bosan gak di rumah terus bareng papa? Emang gak pernah nganggil kakak ya? Aku tahu aku anak berebutan khusus. Kamu sadar dong. Tuh kan, selalu aja kayak gitu. Kalian tuh kenapa sih? Keluarga kita.
Buset, promosi doi guys. Itu di mana membuat itu bisa nggak kira-kira kalau penonton kita mau nonton mau nonton filmnya? Gue lagi coba berdiskusi ya sama kru-kru sekolah gue buat ditayangin di YouTube gue gitu. Karena ya daripada nganggur di harddisk kan, mending kita sebarin ke YouTube sih. Wah, gokil sih. Itu dari konsepnya udah unik ya. Jadi kalau misalkan, ya ini sebenarnya nggak apple to apple buat ngebandingin. Tapi sebenarnya sinias-sinias muda tuh berpotensi ya untuk bikin gebrakan baru di perfilman Indonesia layar Iya, lebar. Ya nggak sih, Bang? benar. I see. Pantas aja. Ya, makanya Uma itu, tapi Uma salah satu orang yang berhasil berarti ya. Uma Orang yang Prilly salah satu orang yang berhasil ya. bener-bener. Karena mereka tuh ngangkatnya konsep mental health kan. Mental health ini ya Nah, sinias-sinias muda juga banyak bikin. oh banyak juga ya. Berarti ada gak Bang teman-teman lu yang bikin konsep mental health tuh ada gak? Banyak banget. Ada. Oh berarti di umum ya. Umum buat kalangan kita ya, buat kalangan siswa dan mahasiswa. Oke. Coba guys kalian komen ada ide apa? Siapa tahu ada ide. Bang Aska, Bang Marcel, coba bikin film mental health, tapi gangsternya kena mental health bisa tuh ya nanti. Bisa kita garap, bisa kita garap. Pengalaman Iya. nih. Buat debrak film Indonesia tuh apa sih yang nggak buat perfilman Indonesia? Iya, Timnas aja lagi maju, masa film juga nggak mau maju? betul. Timnasnya lagi maju ya. Iya, timnasnya lagi maju. Tapi gue dengar kemarin dari Instagram yang nggak Songko, mereka mau Bang Angga tuh udah ada rencana-rencana mau bikin dokumenter timnas bang. Mantap nih. Emang Ya, gebrakan dokumenter sutradara keren tuh. iya, dokumenter lagi. Tapi sayang banget cok, dokumenter nih di Indonesia nih masih kurang diminati anjir. Iya gak sih lu setuju nggak sama gue? Setuju. Karena dokumenter ini bukan fiksi ya, bukan dalam bentuk film. Ibaratnya ya dokumenter ini kisah nyata gitu. Ya kalian nggak akan bisa kalian tuh tujuan nonton dokumenter tuh untuk mencari tahu atau ya Ilmu. iya itu. Jadi kayak misal kejadian kayak ini deh, dokumenter paling terkenal sekarang tuh Ice Cold. Ya betul. Kita nih jadi tahu di balik Ice Cold nih apa gitu, bukan kayak sekedar cerita sianida terus ya fitnah-fitnahan. Enggak, kita nih jadi tahu latar belakang si Jessica Wongso-nya gimana, bapaknya gimana, Mirnanya sendiri juga gimana gitu. Emang dokumenter dikhususkan untuk mengangkat suatu kejadian agar orang-orang tuh bisa lebih tahu akan kejadian itu gitu. I see. Tapi emang sebenarnya penting berarti ya film dokumenter ya. Penting buat edukasi, itu penting buat sejarah itu penting. Dan kalau kita ngeliat ke Indonesia, emang sebenarnya menurut gue sendiri emang ada beberapa hal yang harusnya dibikin film dokumenter sih bang. Jadi biar nanti adik-adik kita yang Gen Alpha tuh bisa belajar ya apa yang kita alamin. Yep. Gen 5 juga. Aduh, ini kalau kita ngomongin perfilman Indonesia nih, kita bingung sih mau bahas apa ya. Masalah udah lumayan juga, lumayan menarik juga kan. Cuman sayang aja masih ada beberapa oknum aja gitu kan, yang masih mau kenalin. Sebenarnya apa salahnya coba kalian bikin film dengan ide baru, ide original, jangan ngambil dari kisah nyata. Risih juga dan juga it's kinda disrespect orang pelakunya gitu loh. Iya Menurut bener. gue cukup. Ya, Boleh kisah nyata, tapi lebih baik dibikin dokumenter kayak mm-mm. tadi Ice Cold ya kan. Bener. At least jangan terlalu melenceng lah gitu dari kisahnya. Atau kalau mungkin para sinias kita butuh bantuan, bisa lah kontak-kontak nih Bang Aska. Yoi. Bang Aska, ditunggu nih Bang karya-karya selanjutnya. Amin. Lu juga. By the way, Marcel nih anak teater guys. Buat Siap. anak Jadi, Jakarta ya, anak Jakarta nih, kalau misalkan kalian gabut dan mau nonton seni, bisa nonton pertunjukan teaternya Marcel dan teman-temannya. siap. Iya, jadi kalau kurang penulis cerita atau kurang penulis naskah bisa kontak Bang Aska. Kalau kurang aktor bisa kontak. Iya, bisa Marcelots. Mungkin begitu aja ya Bang yang bisa kita bahas malam ini. Ya, udah malam juga sih. Sorry banget ya guys kalau pembahasan kali ini tuh kurang lah Iya. gitu. Dan juga mungkin dari beberapa pihak yang mungkin terasa singgung, kita mohon maaf banget nggak ada Ya, nggak kita ada maksud nggak ada maksud apa-apa. Nah, ya kita buat ngasih masukan aja. So thank you Bang Aska udah ngeluangin waktunya buat ngobrol sama gua. Aman. So ketemu lagi di Next week, minggu depan ya. minggu depan, Siap. next week. Siap. Oke. Thank you juga buat kalian para penonton yang udah nontonin kita sejauh ini. Yes. So don't forget like, comment, and subscribe and share to teman-teman kalian biar kita diskusi bareng. So Oke. goodbye.
Bye bye.